Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proposisi dan premis yang ada pada mata kuliah Logika Matematika. Sebelum saya menjelaskan tentang proposisi dan premis lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang namanya logika matematika itu. Logika matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dari suatu penalaran argumen yang valid. Yang mana dalam mempelajari logika matematika berarti suatu materi atau suatu pernyataan yang berhubungan di dalam logika tersebut pasti kita hubungkan dengan namanya suatu argumen. Argumen adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari suatu pernyataan, yang mana usaha untuk mencari suatu kebenaran tersebut bisa kita gunakan dengan adanya data-data pendukung seperti pembuktian, yang mana pembuktian itu kita bisa lakukan dengan melakukan suatu penelitian ataupun observasi dan lain sebagainya. Sehingga dari data-data pendukung tersebut kita bisa memberikan suatu kesimpulan yang berdasarkan kebenaran dari suatu pernyataan yang kita sampaikan tersebut. Tujuan dari logika proposisional di sini adalah yang pertama, kita ingin menjelaskan beberapa bentuk dari suatu argumen dan kevaliditasnya. Nah, kevaliditasannya itu bisa kita buktikan dengan adanya suatu penelitian ataupun observasi yang merupakan data-data pendukung dari suatu argumen yang kita sampaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari logika proposisional ini adalah untuk memperkenalkan beberapa argumen yang valid. Sehingga yang dikatakan logika proposisional itu adalah suatu pernyataan atau suatu argumen yang valid, yang mana bisa dibuktikan dengan adanya data-data yang bisa didukung dengan suatu hasil penelitian atau observasi tersebut. Jenis logika proposisional itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah pernyataan yang bersifat proposisi dan yang kedua adalah pernyataan yang bersifat premis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pernyataan yang bersifat proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif atau suatu pernyataan yang hanya memiliki satu nilai kebenaran di dalam suatu kalimat tersebut, yang mana nilai kebenaran itu terdiri dari dua, yaitu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi, salah satu dari pernyataan atau dari suatu kalimat yang kita sampaikan itu hanya memiliki salah satu nilai kebenaran, yaitu kalimat yang bernilai benar atau kalimat yang bernilai salah. Nah, nilai benar atau salah di dalam suatu pernyataan itu disebut dengan nilai kebenaran. Syarat dari kalimat proposisi tersebut adalah yang pertama, dalam satu kalimat tersebut mengandung minimal satu nilai kebenaran. Satu nilai kebenaran yaitu kalimat yang hanya memiliki nilai benar atau kalimat yang hanya memiliki nilai salah. Namun dalam suatu kalimat tersebut bisa memiliki dua nilai kebenaran sekaligus juga, yaitu benar dan salah sekaligus dalam satu kalimat jika di dalam kalimat tersebut memiliki yang namanya kata penghubung. Ya. Jadi dalam suatu kalimat itu tidak mungkin memiliki dua nilai kebenaran sekaligus jika tidak ada kata penghubungnya.
Ya, kata penghubung dalam kalimat itu seperti contohnya dan, namun, tetapi, meskipun, dan sebagainya. Syarat proposisi yang kedua adalah untuk mengetahui benar atau salahnya dalam kalimat yang kita sampaikan, maka harus didukung dengan adanya data yang valid. Data yang valid itu adalah data yang diperoleh dengan adanya suatu sumber yang valid yang bisa diperoleh dengan cara penelitian, kemudian observasi, dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya penelitian dan observasi serta pendukung lainnya, maka kita bisa menyatakan bahwa salah satu pernyataan atau kalimat yang kita sampaikan tersebut valid atau tidak gitu. Nah, dari valid dan tidaknya suatu kalimat tersebut kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat yang kita sampaikan. Apakah kalimat atau pernyataan yang disampaikan tersebut sudah benar atau hanya memiliki nilai kebenaran yang salah. Sehingga di dalam suatu proposisi, kesimpulannya adalah suatu pernyataan yang memiliki salah satu nilai kebenaran. Jadi kalimat itu bisa kita nyatakan benar dan bisa juga kita nyatakan salah. Namun di dalam pernyataan tersebut harus kita dukung dengan adanya data-data yang valid. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, proposisi adalah suatu kalimat yang pasti, yaitu kalimat yang memiliki makna pasti. Ya, pasti itu maksudnya salah satu dalam pernyataan itu kamu bisa menentukan pernyataan tersebut nilainya benar atau salah. Dan di dalam suatu kalimat tersebut pastinya tidak akan menimbulkan suatu tanda tanya atau pertanyaan dalam kalimat tersebut. Nah, kalimat yang menimbulkan suatu tanda tanya atau pernyataan biasanya kalimat atau pernyataan yang kita sampaikan tersebut tidak didukung dengan data-data yang lengkap. Sehingga tidak adanya data yang lengkap menimbulkan suatu pertanyaan dari suatu pernyataan yang kita sampaikan tersebut. Contoh kalimat proposisi di sini adalah yang pertama, tidak ada Candi Borobudur di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak ada Candi Borobudur di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa dikatakan kalimat tersebut kalimat proposisi karena berdasarkan data yang ada, berdasarkan penelitian yang ada bahwa Candi Borobudur itu terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga karena kalimat tersebut adalah merupakan suatu kalimat pasti yang memiliki satu nilai kebenaran yaitu salah, maka kalimat tersebut disebut dengan jenis proposisi. Yang kedua, Presiden kedua Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Kenapa disebut dengan kalimat proposisi? Karena kita tahu bahwa kalimat yang disampaikan tersebut adalah suatu kalimat pasti, bukan merupakan suatu kalimat pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan. Yang mana kepastian dari suatu kalimat itu kita bisa tunjukkan di sini, yaitu yang pertama adalah kedua, kemudian objeknya di Indonesia, yang ketiga adalah subjek dari presiden, nama presiden tersebut di sini sudah disebutkan yaitu Joko Widodo. Nah, sehingga kalimat yang disampaikan tersebut kita bisa simpulkan merupakan suatu kalimat pasti. Kalimat pasti di nomor 2 ini memiliki nilai kebenaran yang salah. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui berdasarkan data dan penelitian yang ada bahwa presiden yang kedua itu adalah bukan Bapak Joko Widodo. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan
Yang nomor 2 ini adalah merupakan suatu pernyataan proposisi yang bernilai salah. Contoh proposisi yang ketiga. Banjarmasin adalah merupakan kota 1000 sungai. Kita tahu bahwa Banjarmasin itu memang memiliki suatu istilah kota 1000 sungai. Sehingga pernyataan tersebut bisa dikatakan pernyataan bersifat proposisi, yang mana proposisi dari kalimat tersebut adalah bernilai benar. Yang keempat, terdapat 2 musim di negara Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Alasan dari kalimat tersebut dikatakan proposisi karena sudah jelas kita mengetahui bahwa di negara Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan, yang mana berdasarkan data-data dan bukti yang ada, pernyataan tersebut bisa kita katakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar. Kemudian di sini kita akan membahas yang namanya premis. Premis itu merupakan kebalikan dari proposisi. Kalau proposisi adalah suatu pernyataan atau kalimat yang pasti, yang mana bisa dikatakan pasti karena kalimat tersebut didukung dengan adanya suatu data-data yang valid. Nah, dalam suatu premis itu adalah suatu pernyataan atau kalimat deklaratif yang tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya itu maksudnya karena di dalam suatu kalimat itu tidak didukung dengan adanya data-data yang lengkap atau data-data yang valid. Sehingga kalimat itu masih menimbulkan pertanyaan. Syarat dari suatu kalimat premis adalah yang pertama, kalimat premis tidak didukung dengan adanya fakta atau data yang valid, atau data yang ada di dalam kalimat tersebut tidak lengkap, sehingga di dalam pernyataan yang kita sampaikan itu pasti akan menimbulkan suatu pertanyaan untuk setiap orang yang membaca. Contohnya, biasanya kata-kata yang digunakan di dalam suatu kalimat premis itu adalah hari ini, beberapa, saat ini, atau nama-nama orang yang digunakan yang mana nama tersebut bukan merupakan seorang tokoh. Contohnya ayah, ibu, Andi, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat premis disebut suatu kalimat yang tidak pasti karena mengandung banyak pertanyaan dari setiap orang yang membaca atau mendengar dari pernyataan yang disampaikan. Yang ketiga, di dalam suatu kalimat premis itu tidak memiliki yang namanya nilai kebenaran. Nah, kenapa tidak memiliki nilai kebenaran? Karena seseorang tidak bisa menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar atau salah karena tidak adanya didukung oleh data-data yang lengkap. Atau kalimat premis itu bisa bersifat suatu kalimat tanya atau masih membingungkan. Nah, yang termasuk dari suatu kalimat premis biasanya contohnya adalah kalimat perintah, kalimat tanya, atau pernyataan yang tidak jelas atau tidak lengkap datanya. Nah, contoh dari kalimat perintah misalnya, tutup pintu itu. Nah, kita tahu tutup pintu itu maksudnya kalimat tersebut tidak jelas karena kita tidak tahu siapa yang disuruh menutup pintu itu. Kemudian objek tersebut itu maksudnya pintu di mana dan sebagainya. Nah, begitu pula misalnya kalimat tanya. Berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021? Nah, kita tidak bisa mengatakan kalimat itu benar atau salah. Kenapa? Karena di dalam pernyataan tersebut tidak ada
didukung dengan data yang lengkap gitu. Nah, contoh pernyataan yang tidak jelas atau tidak lengkap datanya, misalnya saat ini jumlah mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan adalah 2.000. Saat ini itu bisa dikatakan suatu pernyataan yang tidak jelas karena sampai kapanpun jika kalimat itu kita dengar atau kita baca, maka saat ini tidak bisa menentukan kepastian kapan terjadinya jumlah mahasiswa tersebut yang ada di Universitas Islam Kalimantan tersebut, sehingga bisa dikatakan suatu kalimat premis. Nah, contoh kalimat premis di sini adalah saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 1.000 jiwa. Alasan dari kalimat premis di sini adalah kata saat ini. Saat ini tidak dapat ditentukan kapan pasti terjadinya. Saat ini bisa dikatakan hari ini, besok, lusa, dan sebagainya. Sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagi yang membaca kalimat tersebut. Yang kedua, Gunung Bromo terletak di 2 provinsi dan 3 kabupaten. Kalimat yang menimbulkan premis di sini adalah terletak di 2 proposisi dan 2 kabupaten. 2 proposisi dan 2 kabupaten pastinya kita akan bingung. Letak pasti Gunung Bromo itu di mana? Nah, seharusnya kita harus mencantumkan di sini tempat pastinya lokasi Gunung Bromo. Misalnya terletak di kota Probolinggo dan sebagainya seperti itu. Hari ini adalah hari libur. Kalimat ini kapanpun dibaca pastinya akan menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Karena hari ini nih kapan maksudnya? Hari ini, besok juga hari ini, lusa juga hari ini kalau saat itu kita membaca kalimat tersebut. Nah, yang keempat contohnya adalah Tono, pergilah kuliah sekarang juga. Tono itu bukan merupakan suatu nama seorang tokoh, sehingga kita tidak bisa menentukan kevalidan dari kalimat yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pergilah kuliah sekarang juga. Nah, pergilah kuliah sekarang juga itu merupakan kalimat perintah, sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai kalimat proposisi. Dalam suatu kalimat proposisi itu bisa kita ubah ke dalam bentuk premis, ya. Begitu pula sebaliknya jika data yang lengkap di dalam suatu kalimat proposisi tersebut kita hilangkan, gitu. Begitu pula jika kita ingin mengubah kebalikannya atau dari premis ke proposisi, yaitu kalimat premis tersebut bisa kita tambahkan data yang lengkap, ya. Namun biasanya untuk kalimat premis tersebut tidak semua kalimat atau pernyataan itu bisa kita ubah, tergantung dari bentuk kalimatnya sendiri. Ini contohnya kalimat premis proposisinya, setiap tanggal 28 Oktober seluruh pemuda di Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini merupakan kalimat proposisi yang memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar. Nah, sudah pasti setiap tanggal 28 Oktober kan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, sehingga disebut dengan kalimat proposisi. Nah, jika kalimat proposisi ini kita ubah ke dalam bentuk premis, maka tanggalnya kita hilangkan saja, untuk data lengkapnya kita hilangkan, sehingga data tersebut bisa menjadikan suatu kalimat yang tidak pasti. Contohnya, setiap bulan Oktober seluruh pemuda di Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dikatakan premis karena kalimat tersebut masih menimbulkan pertanyaan, yaitu tepatnya tanggal berapa diperingati Hari Sumpah Pemuda tersebut. Kita kan tidak tahu di sini setiap bulan Oktober, berarti pada tanggal berapa tepatnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda tersebut.
Nih, lagi contoh kalimat premis yang bisa diubah ke dalam proposisi. Contohnya, Denis Wahyudi adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Dikatakan premis karena nama pelaku tersebut bukan merupakan suatu tokoh, sehingga tidak semua orang bisa mengenal Denis. Denis tersebut apakah mahasiswa jurusan Teknik Informatika atau tidak. Nah, kalimat tersebut kita bisa ubah ke dalam bentuk proposisi dengan melengkapi data-data dari Denis Wahyudi, yaitu contohnya Denis Wahyudi dengan NPM 20.100.10154 adalah salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Kalimantan jurusan Teknik Informatika non-reguler Banjarbaru semester 1. Nah, dari data-data ini NPM-nya dilengkapi, kemudian nama universitasnya juga ada, kemudian spesifikasi kelasnya juga ada, non-reguler Banjarbaru, semesternya juga ada, sehingga kalimat premis tersebut bisa menjadi suatu kalimat proposisi. Nah, dalam suatu pernyataan proposisi juga bisa memiliki sekaligus dua nilai kebenaran yang berbeda, yaitu benar dan salah dalam satu kalimat. Namun, di dalam pernyataan tersebut harus kita cantumkan atau kita tambahkan yang namanya kata penghubung seperti dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Sehingga jika kita pecah atau kita uraikan kalimat tersebut menjadi beberapa pernyataan. Ini contohnya. Pada tahun 2020 terdapat 10 cabang kampus Universitas Islam Kalimantan MAB yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki 9 fakultas. Nah, pernyataan yang pertama itu merupakan kalimat proposisi. Namun, proposisinya bernilai salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Uniska itu tidak memiliki 10 cabang di seluruh Indonesia. Namun, Uniska hanya memiliki 3 cabang, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian arah ke Marabahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah nih pada kata dan dihubungkan penghubung dan memiliki 9 fakultas. 9 fakultas itu bisa kita nyatakan bernilai benar karena kita tahu bahwa pada saat ini di Uniska memang memiliki fakultas berjumlah 9. Nah, di sini ada beberapa contoh proposisi dan bukan proposisi atau yang disebut dengan premis. Nah, silakan kalian coba dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan di sini dan berikan alasan dari masing-masing pernyataan tersebut, yang mana yang disebut dengan proposisi itu alasannya apa, dan yang bukan proposisi tersebut alasannya bagaimana. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.